dalam cerita itu dia mengambil posisi berseberangan dengan Allah. Saya lebih suka dengan istilah dia itu tokoh anti Allah di dalam cerita ini. Dan bertepatan tokoh anti Allah ini adalah makhluk najis kalau menurut kategori kekudusan Ibrani kuno. Tapi memang paling jelas ini adalah soal pemberontakan manusia. Manusia sudah tahu dia diberi batas oleh Tuhan, tapi bagaimanapun juga dia tergoda untuk melampaui batas itu. Tentu ada sesuatu yang membuat dia tergoda ya. Bahwa manusia lah yang betul-betul diajak berdialog. Oke, ada masalah, ada krisis, tapi Tuhan tetap berdialog dengan manusia. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, mendalami, dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 3 ayat 1-24, Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Untuk mengulik teks Kejadian pasal 3 ayat 1-24, telah hadir di studio Pendeta Anwar Chen sebagai Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia dan Kepala Departemen Penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Episode kali ini diberi judul Krisis di Eden. Krisis di Eden, seperti apa krisisnya para sahabat? Kita akan menyimak saja ulasan dari Pendeta Anwar Chen. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Oh, salam jumpa Pendeta dan juga semua para penggemar baca Alkitab ya. Betul, iya. Rasanya sudah lama ini Pak Pendeta lama tidak muncul di layar program Ngulik Alkitab. Lain hal di layar Lembaga Alkitab Indonesia, saya sering melihat wajah beliau bolak-balik. Baik, Pak Pendeta, kita mau mengulik Kejadian pasal 3 ayat 1-24 dan kita mulai saja episode kali ini dalam doa. Mari silahkan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mohon ya Roh Kudus agar Engkau berbicara menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Karena firman ini membuka pikiran kami, juga mencerahkan budi kami, membuka juga Tuhan pemahaman untuk bisa mengulik firman Tuhan yang tetap akan relevan menyapa hidup kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami semuanya, baik yang menyampaikan, yang mendengarkan, melihat, yang bersama-sama Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Perikop ini diberi judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa dan Akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Saut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu dibinati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman.
Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden, supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Baik Bapak Pendeta, dengan teks Kejadian 3 ayat 1-24 dan diberi judul Krisis di Eden, saya mau mengawali segmen pertama ini dengan meminta penjelasan dari Bapak Pendeta secara umum. Kejadian pasal 3 ini sebenarnya berbicara tentang apa? Kalau judulnya kan manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya, namun sesungguhnya perikop ini mau berbicara tentang apa nih secara umum? Ya, terima kasih Ibu Pendeta dan semua kita yang mengikuti program Mengulik Alkitab ini. Memang kalau bicara soal tema dari sebuah teks yang sudah sedemikian terkenal ini, ya pastilah tidak ada satu tema tunggal ya. Ya, tentu secara tradisional ini dikenal dengan sebuah episode yang sering sekali ya dibaca, diulang-ulangi, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi memang timbul pertanyaan, jatuhnya bagaimana? Ini kurang cocok ini sebenarnya kalau disebut sebagai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Meskipun itu tentu tidak salah sebenarnya. Ya. Ada juga yang mengatakan, mungkin ini cerita tentang munculnya maut ke tengah-tengah kehidupan. Ya itu juga ada benarnya saya pikirnya, karena memangnya sesudah manusia makan buah terlarang itulah kemudian dia seperti yang difirmankan dalam pasal sebelumnya, dia tahu apa yang disebut dengan maut. Ya. Tapi memang paling jelas ini adalah soal pemberontakan manusia. Manusia sudah tahu dia diberi batas oleh Tuhan, tapi bagaimanapun juga dia tergoda untuk melampaui batas itu. Tentu ada sesuatu yang membuat dia tergoda ya. Nah, sesuatu yang membuat tergoda ini, dalam satu analisis yang menurut para pakar Alkitab lebih dalam lagi adalah yang disebut hikmat. Jadi rupanya pencarian hikmat di zaman kuno itu adalah sebuah pencarian yang dinilai sudah sampai ke ambang batas wilayah-wilayah yang ilahi gitu. Jadi oke, kita manusia boleh berspekulasi, boleh mempertanyakan banyak hal.
rasa ingin tahu itu ada tempatnya. Karena begitu ya. Tapi rupanya itu bisa membuat orang kemudian sampai ke batas-batas yang menurut pemahaman Ibrani kuno itu wilayah yang seharusnya tidak usah kita masuki gitu. Saya rasa dalam bentuknya yang mungkin tidak sekuno itu, sampai sekarang pun selalu ada orang mempertanyakan tentang yang ilahi, tentang Allah, tentang penciptaan. Begitu mendalamnya sampai akhirnya mereka kehilangan iman. Saya kira ada analoginya ya, walaupun sedikit agak berbeda. Jadi ada bermacam-macam tema yang sebenarnya satu sama lain itu bisa melengkapi. Tapi kita lihat di sini memang rupanya apa yang kita sebut krisis di Taman Eden itu dimulai dengan pintarnya seekor ular membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri manusia. Karena pengetahuan itu sungguh menarik. Jadi saya kira tidak sembarangan kalau disebut knowledge is power. Ya, karena betul siapa mengetahui sesuatu, maka dia bisa mampu mengendalikannya, mengontrol. Ya, itu saya rasa ya. Jadi ada banyak lagi yang mungkin, tapi itulah kira-kira yang menjadi gambaran umum mengenai tema dalam Kejadian pasal 3 ini. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita lanjut ya di ayat-ayat yang lain, bisakah Pak Pendeta memberikan gambaran begitu ya, penjelasan, kan episode ini diberi judul krisis di Eden ya. Bagaimana kaitannya dengan di pasal 2 ya, lalu sepertinya nih gambaran krisisnya sebetulnya itu dimulainya dari mana begitu ya, sebelum kita melihat lebih jauh di pasal 3 ini. Ya, sebenarnya pasal 2 dan 3 ini merupakan satu kesatuan ya, jadi ada kelanjutan ya. Di pasal 2 sangat jelas manusia mulai mengalami sejenis krisis eksistensial lah saya sebut, karena walaupun dia diciptakan lengkap ya, tapi rupanya dia tetap tidak lengkap karena dia membutuhkan yang disebut dengan yang sepadan dengan dirinya. Dan dia tidak temukan itu di antara makhluk-makhluk lain. Nah, Tuhan sudah menganugerahkan semua kepada dia. Semuanya boleh, tapi ada yang tidak boleh, yaitu yang disebut dengan pohon pengetahuan baik dan buruk itu. Ya, ini tentu saja saya harap sudah dibahas juga ya, dengan panjang lebar. Ada bermacam-macam teori tentang ini, pandangan tentang ini. Tapi salah satu yang nampaknya banyak dianut oleh para pakar perjanjian lama belakangan ini adalah suatu gaya bahasa Ibrani yang mau mengatakan A dan B berarti seluruhnya gitu. Jadi yang baik dan buruk bukan hanya penilaian moral, tapi itu mau mengatakan pohon pengetahuan segala sesuatu. Dengan kata lain, yang dilarang adalah jangan pernah menjadi maha tahu. Semacam garis batas ditetapkan pada manusia supaya dia tetap sadar dia itu ciptaan. Dia bukan pencipta yang serba tahu. Nah, ini kan begitu. Jadi kesadaran manusia pada siapa dirinya begitu. Tentang dirinya, dia perlu tetap tahu dunia ini bukan milik dia. Dunia ini tetap adalah dunia Tuhan. Jadi dia boleh mencari tahu, tapi dia tidak usah berpretensi bahwa dia maha tahu. Nah, ini tidak mudah ditahan karena keinginan tahu itu bagaikan masuk ke sebuah labirin, makin lama makin mengasihkan, dan kadang-kadang orang tidak akan pernah keluar dari situ. Nah, jadi itulah yang menimbulkan adanya semacam ya situasi di mana manusia akhirnya mencari ya. Nah, Tuhan jawab kerinduannya, dia diberi pasangan ya. Pasangan yang menurut permainan kata Ibrani juga sangat menarik ya. Ish itu artinya laki-laki. Lalu pasangannya disebut Isya. Ya, nah itu kan menarik bahwa itu nggak terpisahkan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 2, kita merasa ini dua sejoli ini setara ya. Tidak begitu jelas mana yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Walaupun ada semacam urutan penciptaannya. Yaitu tentu saja apakah perempuan yang lebih dahulu atau laki-laki yang lebih dahulu, tetap harus ada salah satu yang lebih dahulu. Nah, jadi dari kaitan itulah kemudian episode di Kejadian 2 itu diakhiri dengan mengatakan keduanya bersatu menjadi satu daging. Kan begitu. Nah,
Dan manusia itu telanjang, ya. Itu dalam bahasa Ibrani disebut arom, tapi tidak merasa malu. Nah, menarik. Ketika itu dilanjutkan lagi bahwa manusia telanjang, dia dalam situasi lugu, ya, dia tidak sadar bahwa ketelanjangan itu adalah sebuah kerapuhan sebenarnya. Kalau disebut sesuatu telanjang, ya, apapun itu berarti dia terekspos, dia dalam posisi yang sangat vulnerable gitu. Nah, tapi itulah yang membuat penulis dengan cara yang begitu lihai, ya, melompat ke episode berikut. Nah, ketelanjangan inilah yang dieksplor oleh seekor makhluk. Nah, makhluk ini adalah ular. Di situ dia disebut sebagai ular adalah binatang yang paling cerdik. Nah, saya yakin mereka dengan sengaja juga memilih itu karena kata cerdik dalam bahasa Ibrani itu adalah arom. Nah, jadi yang arom ini, telanjang ini, itu dieksploitasi oleh yang arom ini, yang cerdik ini. Dengan kata lain, jebakan pada diri manusia karena manusia selalu punya titik lemah. Ya, dia selalu punya titik lemah. Oleh karena itulah dia sebenarnya bukan makhluk yang serba kuat. Dia kuat karena dia bergantung kepada yang merupakan sumbernya. Nah, jadi untuk membuat dia lemah harus ada strategi. Strateginya adalah pisahkan dia dari sumbernya, jauhkan dia dari sumbernya. Nah, ini pemahaman seperti ini yang kita mau gali lewat pasal-pasal ini. Baik, pemerintah sudah menyingkapkan di segmen yang pertama ini kecerdikan macam apa ya yang dimiliki oleh ular dan makhluk apa sebetulnya dia ini yang digambarkan. Ada yang menggambarkan iblis dan sebagainya. Namun menarik di sini disebutkan dia yang paling cerdik, kecerdikan seperti apa yang dimilikinya, lalu kemudian itu berhasil memainkan sebuah adegan trik yang luar biasa. Kita akan lihat itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 diberi judul Krisis di Eden. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan kita memasuki segmen yang kedua. Mari sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik itu berupa respon ataupun pertanyaan. Dengan senang hati Bapak Pendeta Anwar Chen sebagai narasumber pada episode kali ini dengan senang hati menjawab pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta tadi di segmen yang pertama udah dengan keren ini ya, membuka sedikit demi sedikit begitu ya. Jadi pertama adalah ketelanjangan itu menyimbolkan apa ya, kerapuhan ya, sisi vulnerable-nya manusia. Namun disinilah justru yang akan dimainkan oleh
oleh seekor makhluk yang bernama ular. Sesungguhnya ular itu gambaran apa ya? Secara umum simbol yang merujuk pada apa ini? Ada yang mengatakan ular itu yang iblis, jahat, jijik begitu ya, mengerikan, lalu kemudian dan sebagainya. Ya, memang di dalam pemahaman tradisional ya, umumnya orang mengaitkan ini dengan ular di kitab Wahyu. Tapi itu terlalu jauh. Kita masih di kitab Kejadian. Dan penulis Kejadian ini sama sekali tidak tahu akan ada nama-nama kitab Wahyu gitu. Jadi pemahaman kita tentang ular ini pokoknya dia adalah sebuah figur. Figur ini dihadirkan di dalam narasi itu ya sebagai figur anti Allah gitu. Ya. Nah, tentu di dalam dunia kuno simbolisasi ular kan banyak ya. Dia bisa mewakili kehidupan, tapi dia juga bisa mewakili kematian. Dan dia bisa mewakili kelicikan. Jadi ya unsur-unsur hikmat ya. Nah, jadi kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, apalagi mengaitkannya dengan makhluk rohani bernama iblis gitu. Yang jelas dalam cerita itu dia mengambil posisi berseberangan dengan Allah. Saya lebih suka dengan istilah dia itu tokoh anti Allah ya di dalam cerita ini. Ya. Dan bertepatan tokoh anti Allah ini adalah makhluk najis. Kalau menurut kategori kekudusan Ibrani kuno, ya. Jadi kalau Allah Maha Kudus, dia makhluk najis inilah yang datang menghampiri manusia pertama dan mulai menawarkan sesuatu. Nah, karena dia memang lihai, dia tahu membaca, dia tahu memelintir, memutarbalikkan perkataan-perkataan yang didengar oleh manusia pertama, ya, sehingga yang disampaikan itu kedengaran benar. Nah, ini dia. Terdengar benar. Terdengar benar. Jadi kalau kita bicara ada persoalan-persoalan kebenaran, sekarang ini kan banyak dipertanyakan ya dalam bentuk yang jauh lebih sophisticated. Nah, dalam bentuk primitifnya saya sebutlah begitu, ya ini. Oh ya, yang dikatakan Allah kan begini. Ya, dia sengaja menggunakan kata-kata Allah itu sendiri ya, tapi dia begitu pintar untuk memancing upaya manusia untuk menganggap dirinya lebih pintar, sehingga ya perempuan yang mendengar itu ya tentu yang pertama kali merespon adalah perempuan, mencoba mengkoreksi apa yang dilakukan oleh ular, tapi koreksi itu menjadi sebuah celah baru bagi dia untuk menyampaikan yang sedikit membuat manusia pertama itu mulai mempertanyakan, oh ya benar ya, kalau saya makan ini sebenarnya tidak akan mati, malah saya akan menjadi tahu segala sesuatu sama seperti Allah sendiri. Ilah-ilah, bukan Allah. Kata Elohim yang digunakan di sini bisa berarti Allah, tapi juga itu juga pemahaman tentang dewata ya, ilah-ilah. Nah, ini yang kemudian menghadirkan sebuah jebakan. Sehingga itu mempengaruhi cara dia melihat realitas. Oh, rupanya benar. Barangkali dia tadinya begitu lugu, tidak melihat bahwa buah itu cukup menarik. Sekarang dengan pengaruh persepsi yang dihadirkan oleh makhluk baru ini, nah dia melihat semuanya dengan cara baru. Oh, ini memikat. Ini tentu akan membuat saya jadi berhikmat. Nah, itulah awal dari sebuah perjalanan yang tentu menghadirkan pilihan-pilihan. Lama-lama, kedua manusia pertama itu ingin memiliki otonomi, ya, memiliki keputusan sendiri di dalam melangkah di hidupnya. Nah, ini saya kira jebakan yang disampaikan oleh ular itu, dan itu betul-betul ditangkap oleh manusia pertama. Nah, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak menjadi seperti Allah. Ternyata mereka tidak maha tahu. Justru pertama-tama yang mereka sadari adalah rupanya saya rapuh. Ketelanjangan itu ya. Jadi kerapuhan itu sendiri yang pertama-tama mereka sadari. Ya, tadinya mereka begitu lugu karena mereka mempercayakan, mereka dalam kondisi percaya ya
Ya, tapi sekarang mereka mulai menilai. Dan pertama-tama yang mereka nilai adalah diri mereka sendiri. Ternyata kami telanjang. Nah, ini awal dari sebuah spiral kekacauan. Ya, dimulai dari apa yang merupakan proses internal manusia itu sendiri. Saya kira itu yang menurut saya sangat menarik kalau kita simak detail-detail yang ada di dalam kisah di Kejadian 3 ini. Jadi justru yang pertama adalah konsekuensi dari mereka memakannya, mereka menyadari siapa diri mereka. Ya, mereka menyadari siapa diri mereka. Yang ternyata sekarang justru sudah dalam posisi tidak terlindungi. Yang sebelumnya mereka tidak menyadari itu atau melihat bagi mereka, ya, keadaan vulnerable itu rupanya tidak merupakan sebuah persoalan. Tapi ketika mereka ancaman justru mengambil ruang yang harusnya menjadi milik yang ilahi itu, tiba-tiba mereka disadarkan, oh, ternyata ini bukan hal yang biasa. Ini justru membuat kita merasa tak berdaya, kan begitu. Jadi ya, ketidakberdayaan itu justru menjadi ancaman, menjadi ancaman. Tadinya tidak menjadi masalah sama sekali. Ya, karena mereka punya satu ketergantungan yang nyata ke Allah. Tapi sekarang ketika mereka tarik jarak dengan sumbernya, mereka mulai merasa dirinya berdiri sendiri. Itu yang membuat mereka kemudian merasa, oh, ternyata kami lemah. Otonomi yang mereka pikir mereka bisa akan sama seperti Allah, tapi justru disitulah letak mereka dicabut dari sumbernya dan menyadari bahwa mereka jadi sangat-sangat tidak berdaya. Ya, itu dia. Jadi ini otonomi yang bablas sebenarnya. Ya. Otonomi yang bablas. Nah, ketika mereka menyadari gitu ya, akibat dari pilihannya, lalu kemudian karena mereka terpikat ya oleh taktik kecerdikan, memainkan kata dan sebagainya begitu dari ular tadi. Konsekuensi apa yang harus mereka terima setelah mereka menyadari ketidakberdayaan mereka justru ketika mereka menyadari mereka justru udah jauh dari sang sumber hidup mereka. Tentu saja ya, ini jelas masih terjalin dengan motif di pasal sebelumnya. Karena udah jelas di situ Tuhan katakan, begitu engkau menjamahnya, pada hari itu juga maut akan masuk. Begitu ya. Jadi ya, dalam keadaan vulnerable, tentu saja reaksi pertama adalah takut. Ya, jadi kecemasan akan menghantui hidup manusia sejak saat itu. Dan itu sebenarnya menggambarkan ya dinamika psikologis yang kita alami. Sampai kapanpun. Kita seakan-akan sudah terlontar dari Eden itu, sehingga kita betul-betul terekspos kepada bermacam-macam hal yang membuat kita cemas. Dan itu dimulai dari taman itu. Ya, jadi ya itu konsekuensi panjangnya. Dan itu membuat mereka mulai akhirnya saling mencurigai. Memang begitu ya, kalau kita merasa diri kita lemah, kita merasa diri kita vulnerable, kadang-kadang ya salah satu obatnya adalah melihat ada masalah pada orang lain, pihak lain. Nah, disinilah ketidakpercayaan pada Allah menyebabkan ketidakpercayaan kepada sesama. Jadi kalau yang kita saling menyalahkan itu ya. Yang saling menyalahkan itu yang terjadi ya. Ya, jadi awalnya tidak ada itu. Ya, jadi karena tidak ada jarak mereka menyatu, maka laki-laki dan perempuan juga demikian. Ya, mereka menyatu, hidup bersama. Tapi begitu mereka mulai menarik jarak itu juga membuat mereka berjarak satu sama lain. Yang tadinya justru manusia itu kepinginnya punya teman yang sama, tapi pada saat yang sama justru menjadi asing dari sesamanya. Keterasingan, betul, itu keterasingan. Dan saya kira ilusi itu sampai sekarang masih terus dipegang banyak orang. Kalau saya bebas, kalau saya tidak punya Tuhan, saya akan lebih nyaman, lebih merdeka. Tapi otonomi itu sangat sering sejalan dengan keterasingan.
Makin dia ingin mencari terus, mencari otonom justru makin terasing. makin terasing. Ya, makin terasing kita. Makin terasing. Ya, saya kira pencarian anak-anak manusia sekarang itu sebenarnya akar-akarnya yang ya saya sebutlah primitif atau paling awal, kita bisa baca di Kejadian pasal 3 ini. Yang menjadi penyebabnya ya, justru ketika manusia itu mengambil jarak sedemikian rupa, ya, ingin semakin otonom dia sungguh, mengambil jarak tidak berelasi dari lagi, Allah sendiri, tidak berelasi sendiri, ya betul dia bisa mandiri, tapi pada waktu yang sama dia bisa begitu terasing dari dunianya. Ini dialektika menarik ya, di satu Ya, sisi manusia ingin otonom, tapi di sisi yang lain ketika keinginan untuk otonom itu melewati batasannya, justru dia menjadi terasing. Ya. Siapapun dia curigai, termasuk sesama yang memang ditempatkan secara setara begitu ya. Harusnya begitu. Jadi ya itulah yang kita bisa baca antara lain ya. Dari episode menarik di Kejadian 3 ini ya. Ya. Nah, apa yang menjadi konsekuensi lain nih Pak Pendeta untuk di segmen yang kedua? Karena setelah di ayat 12 sampai 13 ya, mereka saling menyalahkan gitu ya. Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah. Lalu yang satu lagi mengatakan, enggak kok, bukan saya, tapi ular itu yang memperdayakan. Baka aku makan. Lalu Tuhan Allah berfirman, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala itu kepada ular. Dan lalu kemudian kepada manusia konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Ini konsekuensinya sebenarnya konsekuensi dari apa? Dari pilihannya atau memang ada yang lainnya? Ya tentu ya. Kalau kita perhatikan urutan-urutannya, nomor 1 tentu ular ya. Karena dia memang pemicu pertamanya. Ya. Di sini juga ada semacam motif yang disebut etiologis ya. Jadi ya katakanlah penulis kitab Kejadian itu sudah lihat, ular itu memang hidup dengan melata. Ya, berjalan dengan perutnya. Makannya juga kelihatannya cuma makan debu saja begitu. Nah, itu menjadi sebuah ya keterkaitan. Jadi ular mengalami demikian karena memang dia yang dipersepsikan sebagai pemancing persoalan krisis pertama di Eden, kan begitu. Urutan berikutnya tentu perempuan, karena dia yang berespon langsung kepada ular. Makanya waktu itu ya Tuhan katakan ya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu kepada ular ya dengan keturunan perempuan ini. Sebenarnya yang mau dikatakan di situ sederhana, manusia akan menjadi musuh ular, kan itu. Jadi ini tidak perlu diberi dulu interpretasi yang terlalu jauh, karena kebanyakan orang mengaitkan ini dengan Mesias ya. Nah, keturunan perempuan itu yaitu Mesias, Yesus yang akan datang dan dia akan menghancurkan kepala iblis. Nah, itu terlalu jauh. Mungkin belakangan hari kita bisa lihat ini lagi, tapi di teks ini belum ada sama sekali katakanlah janji yang bermuatan mesianik. Jadi itu agak lepas dari konteks. Jadi dia bercerita tentang kenyataan ketidakserasian antar manusia dengan dunianya. Tentu dalam hal ini terutama dengan ular. Ya. Lalu ya fenomena berikutnya sebenarnya juga kejadian yang biasa ya. Manusia mengandung, kemudian manusia melahirkan. Itu kan kodrat perempuan. Ya, tapi kodrat perempuan ini sekarang dilihat dalam konteks rasa sakit. Susah payah dan rasa sakit. Ya, saya tidak tahu apakah penulis membayangkan bahwa tadinya perempuan kalau mengandung, melahirkan tidak perlu sakit gitu. Oke. Ya. Dan tadi kita sudah baca perempuan kehilangan kesetaraannya sebagai penolong. Kalau kita membaca pasal 2 jelas ya. Dia diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Sekarang dia ditaklukkan laki-laki. Ini tentu ini mencerminkan situasi sosiologis ya di masyarakat Israel kuno, bahwa laki-laki mendominasi perempuan. Bahkan kalau saya berani menggunakan bahasa yang lebih radikal ya perempuan menjadi properti laki-laki di dalam konteks ini. Jadi patriarki adalah salah satu akibatnya. Itu. Lalu ya untuk manusia ya laki-laki rupanya mendapat giliran terakhir ya
dia tetap bertanggung jawab. Nah, di situ rupanya pemahaman Ibrani memainkan bahasa atau bunyi-bunyinya. Manusia itu kan Adam, ya. Di situ dia harus mengerjakan tanah, Adamah, kan gitu. Ya. Tapi tanah itu sendiri yang sudah terkutuk. Itu dia, ya. Jadi Adam susah payah mencari makan, kalau perempuan susah payah mengandung, kan gitu. Lalu dia kembali lagi nanti ke Adamah, ke tanah. Nah ini dia, ini memang di satu sisi ada persepsi tentang apa yang menjadi perjuangan hidup manusia. Di sisi lain memang bahasa pun dipakai untuk mengekspresikan sedalam-dalamnya realitas keterasingan tadi. Itu yang kita bisa baca di dalam bagian-bagian hampir akhir dari Kejadian pasal 3 ini. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah menjelaskan begitu ya, bahwa ular jangan dulu kita tafsir lalu kemudian dikaitkan kitab Wahyu, lalu kemudian perempuan itu lalu kemudian menjadi musuh ular, seolah-olah dikaitkan dengan janji mesianik bahwa perempuan itu akan menginjak kepala ular yang dirujuk adalah Maria. Jangan buru-buru ke sana karena kita harus real melihat teks ini sesuai dengan konteksnya. Lalu kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang memang harus ditanggungkan oleh manusia itu. Nah, kita akan melihat di segmen yang ketiga, apakah itu menjadi the end dari semua? Ya. Apakah konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan ini yang sebelumnya tidak mengerti sungguh oleh manusia ini, lalu kemudian menjadi the end dari semuanya, atau ada yang lainnya? Kita akan lihat di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, diberi judul Krisis di Eden. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Kita kembali pada Bapak Pendeta Anwar Chen yang akan melanjutkan segmen ketiga ini, segmen penutup. Apakah lalu kemudian kisah pemberontakan manusia kepada Tuhan, manusia kebablasan, mengerti tentang otonomi, lalu kemudian manusia menjadi terasing dari sesamanya, dan juga terasing dari ciptaan Tuhan yang lain di saat yang sama. Apakah ini menjadi the end dari semuanya, Pak Pendeta? Nah, harusnya kalau kita ikuti ya dari pasal 2, kita sudah mengantisipasi. Wah, ini manusia begitu dia makan buah itu selesai ceritanya. Ya, tapi rupanya harapan itu dibelokkan gitu. Ternyata manusia tidak kehilangan segala-galanya, karena dia masih diberi rahmat ya. Kita sebutlah itu kata rahmat ya, untuk bisa memiliki hidup itu sendiri. Nah, jadi coba sesudah mereka ya mengalami
semacam ultimatum itu langsung ada kalimat yang menyebutkan bahwa Adam, manusia itu menamai istrinya Hawa. Coba, itu kalimat yang langsung keluar sesudah itu. Artinya Hawa tidak kehilangan kodratnya sebagai ibu dari segala yang hidup. Apalagi nama dia sendiri dalam bahasa Ibrani Hawa itu betul-betul seakar dengan kata khaya, hidup. Ya. Jadi rupanya krisis di Eden itu tidak sampai menghancurkan kehidupan itu secara total. Kenapa? Karena pencipta masih hadir di situ. Masih peduli pada mereka. Ketika mereka tadi menutup diri mereka yang telanjang dengan cawat seadanya. Coba perhatikan betapa luar biasa. Dikatakan di situ Allah membuat jubah kulit. Ya, jubah kulit. Ya. Ayat 21 ya. Ya, terjemahan baru edisi kedua itu memang betul. Sengaja jubah kulit. Lalu mengenakannya pada manusia. Nah, ini tentu suatu tanda rahmat ilahi ya, yang merangkul manusia dalam kerapuhan yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Tapi itu membuat kita mengerti, rupanya bahkan di dalam krisis pun selalu ada dimensi kebaikan ilahi, dimensi pemulihan. Nah, kalau kita lihat dalam episode berikutnya nanti, begitu banyak tanda-tanda kekerasan di dunia ini. Begitu banyak tanda-tanda chaos. Hadirnya kembali kekacauan yang sejak awal sudah mencirikan dunia kita sebelum dia ada. Tetapi ketika ada Allah di situ, pencipta di situ, masih ada lebih dari 1 juta harapan. Itu jelas. Ya, memang betul. Ya, karena mereka sudah melanggar, tentu ada konsekuensi. Mereka terlempar, diusir, karena mereka dinilai sudah menjadi salah satu dari kita. Mereka sudah langgar batas. Jadi batas antara yang ilahi dan yang manusiawi itu sebenarnya tidak boleh dilompati. Apa yang dimaksud dengan salah satu dari kita oleh Bapak Pendeta? Mereka telah menjadi salah satu dari kita. Ya. Statement itu. Kita ingat kembali, ini pernah diucapkan di pasal 1 ya, ayat 26, ketika Allah akan menciptakan manusia. Ya, mari kita ciptakan. Nah, tentu ada beberapa interpretasi. Kebanyakan interpretasi itu mengatakan ini bukan Tritunggal ya. Tetapi ini Allah sendiri yang menyapa segenap penghuni surgawi. Ya, jadi kita tidak boleh salah persepsi seolah-olah Allah itu ya sendirian gitu. Tidak pernah surga itu menjadi tempat yang sepi. Begitu. Tempat di mana berdiam adalah tempat di mana makhluk-makhluk ilahi bersama-sama dengan dia. Kan begitu. Ya. Nah, bahwa nanti iman Kristen akan melihat hadirnya Trinitas dan lain-lain, itu perkembangan kemudian. Tapi di pasal 1 dan termasuk di sini, dengan kata lain, jelas mereka sudah langgar batas, mereka ambil sendiri hak mereka, karena itu mereka tidak bisa lagi masuk di dalam wilayah ini. Mereka terlempar dari Eden. Ya, nah tadi katakan supaya mereka jangan mengambil atau dari pohon kehidupan kan? Ya, tentu pohon kehidupan adalah simbolisasi dari hidup itu sendiri, hidup seutuhnya. Memang akibat dari otonomi yang bablas itu, manusia sampai kapanpun tidak akan pernah memiliki hidup yang seutuhnya lagi, dan tidak akan mungkin memiliki hidup yang abadi lagi. Bukankah itu impian dari semua kita? Hidup seutuhnya dan hidup selamanya. Nah, ini tidak mungkin dimiliki lagi karena memang dia sudah terasing dari dirinya, dari sesamanya, dan dari Tuhannya. Ini dia. Tetapi meskipun dia diusir, dia tetap punya tugas. Itu yang membuat kita melihat narasi-narasi Alkitab ini menolong kita untuk melihat dunia ini dalam kompleksitasnya dan tidak kehilangan misi yang masih tetap harus kita lanjutkan. Tidak perlu menunggu dunia ini sempurna dan tidak mungkin lagi sempurna. Tapi kita tetap punya tugas. Ya. Kalau dulu kerja memelihara taman itu bukanlah beban.
Tapi memang sesudah mereka terasing dari taman itu, maka kerja mulai menjadi beban. Jadi di dalam taman kerja merupakan ya bagian yang kodrati ya manusia itu walaupun tadinya dia belum sampai kepada Kejadian pasal 3 ya, tidak sampai pada krisis hubungan dengan Tuhan, dia tetap harus bekerja di situ, memelihara taman itu. Tapi begitu episode itu terjadi, maka yang mereka lakukan sesungguhnya sudah menjadi sebentuk hukuman. Ini dia, saya kira yang terus dialami sampai sekarang. Jadi penulis kitab Kejadian dengan cara yang amat memikat ya, mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata pergulatan anak-anak manusia sepanjang hidupnya, entah mengais rezeki, mengais makna ya, cari makan dan cari makna hidup, itu semuanya paket yang sudah sejak awal kita harus tuai ketika kita merasa bahwa kita bisa mendefinisikan sendiri ya, mendefinisikan sendiri apa yang kita nilai paling baik. Kita merasa kita lebih tahu dari yang ilahi itu tentang apa yang mau menjadi tujuan hidup kita. Ya, saya kira seperti itu, Bu Pendeta. Jadi sampai kapanpun, maksudnya kita jadi bisa mengerti begitu yang menyebabkan manusia tadi ya terasing dari dirinya, bahkan terasing dari sesamanya karena memang manusia memilih untuk berjarak ya dari sang sumber berkat. Lalu kemudian terjadilah krisis dan itu berakibat ya retaknya juga relasi dengan seluruh ciptaan. Tapi di sisi yang lain ini yang menarik, bahwa betapapun manusia mengalami krisis dengan aneka persoalan dunia ini sampai sekarang, tapi tanda ini ya, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istri lalu mengenakannya kepada mereka. Rahmat Tuhan itu tetap bersama dengan manusia dan seluruh ciptaannya. Jadi ketegangan ini ya dialek. Sebenarnya ada suatu ironi, sesuatu yang sangat ironis di sini, ya tragis ironis, tetapi itu dibiarkan, ya. Jadi Allah tidak ingin supaya selesai semuanya dengan cukup mengampuni, ya sudahlah kita mulai lagi. Tetap ada konsekuensi harus dituai. Keadilan. Ya, ada unsur-unsur keadilannya. Dengan kata lainnya, kalian menuai sendiri akibat dari perbuatan kalian. Tapi di sisi lain dia tidak biarkan, kan begitu. Tetap dia merangkul, mengayomi, memelihara mereka. Dan saya kira seperti yang saya sudah katakan tadi, yang betul-betul mengejutkan bagi kita. Karena memang kalau kita sungguh-sungguh menginterpretasi ya Kejadian pasal 2, betul. Begitu manusia pegang buah itu mati. Bukan besok, pada hari itu. Jelas dalam bahasa Ibrani ya, pada hari itu, pada saat itu mereka mati. Tapi ternyata tidak demikian. Masih ada ruang bagi kehidupan. Dan itu sebenarnya mengajak kita untuk tetap melihat ini sebagai karakter Allah ya. Bisa keras, bisa menghukum, sungguh bisa bersikap adil, pada waktu yang sama juga dia rupanya seperti yang sering dikatakan dalam Alkitab, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kan begitu. Tidak selama-lamanya dia menghukum. Tidak selama-lamanya dia menghukum. Iya, tadi Pak Pendeta juga sudah sedikit tadi sudah menyampaikan, tetap ada tugas yang perlu manusia tetap lakukan di tengah-tengah krisis ini. Tugas itu dihayatinya sebagai bentuk apa ini? Di satu sisi memang itu adalah bagian dari konsekuensi yang memang diterima begitu ya, atas pilihan yang memang sudah salah begitu. Tapi di sisi yang lain tugas itu dimaknai sebagai apa berarti? Ya, apakah sekedar bahwa ya apa boleh buat, kita tetap harus mengais rezeki, tapi ada hal lain yang tadi Pak Pendeta sudah tambah, mengais makna. Makna benar-benar dicari. Iya,
memang kalau kita lihat ya, apa yang merupakan konsekuensi yang harus dia tuai, Tuhan sudah katakan, engkau dengan berkeringat akan mengerjakan semuanya ini, ya. Semak belukar akan tumbuh, begitu ya. Tidak akan mudah hidup ini. Namun tetap saja engkau meskipun sudah terusir dari taman itu, tetap harus mengerjakan tanah dari mana engkau diambil. Dengan kata lain, memang ya, ini mau menggarisbawahi bahwa kita manusia ini adalah makhluk tanah. Kita diambil dari tanah, kita dibentuk dari tanah, kita harus mengerjakan tanah sebelum tentunya kita kembali kepada tanah. Nah, ini dia ya. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Di satu sisi, andai kata tidak ada, ya katakanlah krisis di Eden ini, ya, manusia tetap akan mengerjakan itu. Tapi tidak dibebani dengan belukar-belukar tadi. Ya kan? Karena memang ya di pasal 2 tidak ada kesan. Adam dan Hawa sedang stres, sedang komplain, sedang insecure. Tapi begitu dia mengambil sendiri keputusan untuk menjadi otonom dari Allah, disitulah mulai sebuah perjalanan baru. Dia harus tanggung konsekuensinya. Dia tetap punya tugas besar, tapi tugas itu dia kerjakan dengan susah payah. Saya rasa ini benar sampai kapanpun. Baik, dan bagian dari manusia mencari makna juga itu tidak bisa diingkari bahwa ada jati dirinya manusia ya, bahwa manusia tetap berbeda dari makhluk yang lain pun dalam perjuangannya yang susah payah itu. Ya, memang kita nggak menemukan ya katakanlah narasi-narasi lebih lanjut tentang makhluk-makhluk lain ya, kecuali dalam pasal pertama pada waktu penciptaan. Betul. Atau sedikit ya, karena mereka semua dalam posisi pasif. Ya, satu hal yang saya kira sangat menarik tentang Kejadian pasal 3 inilah bahwa manusia lah yang betul-betul diajak berdialog. Oke, ada masalah, ada krisis, tapi Tuhan tetap berdialog dengan manusia. Ya, kalau dengan ular dia tidak berdialog ya, terkutuklah langsung ultimatum. Betul. Tapi manusia tetap diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan dia. Saya yakin itu salah satu anugerah terbesar yang tetap kita. Betapapun kita tetap susah payah, tetapi dia tidak memutus. Allah dirinya sendiri dari manusia. Baik, Pak Pendeta Anwar Chen, PhD yang pada episode ini sudah menarik nih ya, mengajak kita untuk melihat perikop pasal 3 ini. Dan ketika kita merasa lelah menjalani hidup, ini memang bagian dari hal yang memang tidak bisa kita memang harus kerjakan, kita memang harus lakukan. Tetapi pun betapa kita bergumul dalam berbagai macam tugas, tanggung jawab pun dalam krisis-krisis kediriannya manusia, ya eksistensinya manusia. Tetapi Allah yang penuh rahmat itu tidak meninggalkan kita, ya, dan Dia tidak memutus relasi dirinya bersama dengan kita. Itu rahmat Tuhan yang luar biasa. Betapapun manusia sudah secara sadar ingin mengambil jarak dari sang sumber berkat, tetapi Allah tetap mau berdialog, Allah tetap mau berelasi bersama dengan kita, sehingga sekalipun kita begitu sangat berpeluh ya, baik itu mengais rezeki maupun juga mengais makna dari setiap upaya yang kita kerjakan, Allah tetap berkenan memelihara, Allah tetap berkenan menjagai kita. Bapak Pendeta Anwar Chen, terima kasih untuk kesediaan pada episode kali ini sebagai narasumber, dan ketika tayangan ini menjadi berkat bagi para sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik Bapak Pendeta, kita mengakhiri episode kali ini, kita menutupnya dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, untuk pembelajaran yang sama-sama kami lalui dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan membuka mata batin kami untuk melihat betapa luar biasa Tuhan. Kisah-kisah terawal dalam kehidupan manusia ini menyadarkan kami bahwa sering sekali kami harus menuai dari keinginan kami untuk mengambil langkah sendiri menjauh daripadamu. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, supaya ini
benar-benar menjadi sebuah pesan hidup bagi kami. Supaya kami Tuhan melihat ternyata di dalam krisis yang sedemikian mendasar itu pun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tetap merangkul kami dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu. Kiranya ini mendorong kami untuk terus meyakini Tuhan punya rencana agung dalam hidup yang penuh dengan pergumulan, dalam dunia yang tidak pernah berhenti-hentinya bergumul dengan permasalahan dan kekerasan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.